Halo semuanya, langsung aja ya, di sesi pembedahan materi kali ini kita bakal bahas sebuah isu krusial yang lagi hangat-hangatnya. Ini soal aturan baru subsidi BBM yang sukses bikin para pemilik mobil keluarga di mana-mana mulai ngecek ulang spesifikasi kendaraan di garasi mereka. Siapkan catatan Anda, karena yang akan kita bahas ini benar-benar bakal berdampak langsung ke dompet dan keuangan rumah tangga Anda ke depannya. Coba jujur deh, belakangan ini grup WhatsApp keluarga pasti lagi rame banget kan bahas soal kecemasan biaya operasional mobil. Wajar aja sih kalau Anda yang pegang kendali soal anggaran bulanan, entah itu buat antar jemput anak sekolah, ngantor tiap hari, atau sekedar jalan-jalan akhir pekan, pertanyaan apakah mobil kesayangan Anda bakal dilarang minum bensin subsidi adalah hal paling penting yang harus terjawab tahun ini. Untuk menjawab itu, kita bakal bedah 5 hal nih. Pertama, soal larangan subsidi 1.400 cc itu sendiri. Kedua, kerugian di kelas MPV keluarga. Ketiga, kita lihat ironi teknologi hybrid. Keempat, nasib SUV dan kelas premium. Dan kelima, gimana penegakan digitalnya di SPBU nanti. Kita mulai dari poin yang pertama, larangan subsidi 1.400 cc. 1 Juni 2026. Tolong tandai tanggal ini di kalender Anda sekarang juga. Karena tepat di hari itu, pemerintah bakal resmi ngetuk palu buat ngelarang penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan-kendaraan tertentu. Ya, kita memang masih punya waktu buat adaptasi, tapi percayalah, perencanaannya harus banget dimulai dari sekarang. Intinya gini, batas ketat 1.400 cc ini bakal jadi garis pemisah yang baru. Batas antara bensin subsidi yang murah meriah dengan biaya operasional bulanan yang jauh lebih menguras kantong. Kalau mobil Anda mesinnya 1.401 cc atau lebih, mau nggak mau Anda harus ucapkan selamat tinggal sama Pertalite dan beralih 100% ke BBM non-subsidi. Kalau kita hitung-hitung selisih harganya, jatah uang bensin bulanan Anda bisa langsung melonjak sekitar 30%. Lumayan banget kan? Nah, Anda mungkin mikir, kenapa sih pemerintah ngelakuin ini? Alasan utamanya itu buat ngurangin beban APBN kita yang udah bengkak luar biasa. Logikanya, pemerintah pengen narik triliunan rupiah subsidi dari orang-orang yang sebenarnya masih mampu beli bensin mahal, supaya dananya bisa benar-benar tepat sasaran buat masyarakat yang jauh lebih butuh. Lanjut ke poin kedua, kerugian MPV keluarga, gimana nih nasib mobil sejuta umat? Aturan ini tuh benar-benar spesifik dan tanpa kompromi loh. Bayangin gini. Anda punya Toyota Avanza, tetangga sebelah juga punya Toyota Avanza. Mobilnya sama persis. Tapi kalau dulu Anda milih beli versi 1.500 cc supaya tenaganya lebih mantap pas nanjak bawa keluarga, sayang sekali akses subsidi Anda bakal hangus. Sementara tetangga Anda yang beli versi 1.300 cc, dia aman sentosa. Ini bukti nyata kalau pilihan spesifikasi mesin di masa lalu bakal nentuin banget seberapa mahal biaya hidup mobil Anda di masa depan. Dan yang bikin kaget itu pas kita lihat daftar mobil keluarga yang kena dampaknya. Coba perhatikan tabel ini. Ada Toyota Veloz, Mitsubishi Xpander, dan Xpander Cross, sampai Hyundai Stargazer. Semuanya pakai mesin 1.500 cc. Artinya apa? Kalau Anda pakai mobil-mobil super populer ini buat harian atau mudik, siap-siap aja ngeluarin dana ekstra buat beli bensin mahal. Anggaran transportasi bulanan garasi Anda udah pasti bakal naik puluhan persen buat nutupin ini. Masuk ke bagian ketiga, ironi teknologi hybrid. Nah, ini bagian yang menurut saya cukup ironis. Mungkin Anda mikir, oh mobil saya kan udah hybrid, irit bensin, aman lah ya. Belum tentu. Kalau Anda pakai Suzuki R3 Hybrid atau XL7 Hybrid, Anda tetap kena blokir. Kok bisa? Karena aturan ini murni cuma ngelihat angka kapasitas mesin mentah yang ada di STNK Anda, yaitu 1.500 cc. Sistem digital pemerintah butuh data baku biar gampang disortir, jadi mereka nggak mau repot-repot ngecek seberapa hijau atau iritnya teknologi di mobil Anda. Pokoknya mesin 1.500 cc langsung coret. Poin keempat, SUV dan kelas premium. Buat Anda yang tinggal di perkotaan dan sering banget pakai SUV compact buat nembus macet seperti Rush, Terios, HR-V, Creta, atau Omoda 5, ini saatnya berhitung ulang. Semuanya masuk daftar larangan. Biaya operasional buat warawiri harian pakai SUV ini dipastikan bakal naik tajam. Jadi kalau ini adalah kendaraan utama Anda buat kerja tiap hari, Anda harus pinter-pinter atur ulang budget bulanan. Terus, gimana dengan kelas premium yang besar-besar? Kayak Innova Zenix bermesin 2000 cc, CR-V Turbo, Pajero, atau Fortuner? Ya otomatis langsung masuk daftar hitam lah. Sebenarnya nggak usah kaget sih, karena secara logika, kalau Anda sanggup beli dan ngerawat mobil-mobil mewah berkapasitas besar atau pakai turbocharger, ya memang seharusnya nggak antre di jalur bensin subsidi lagi kan? Bagian kelima, penegakan digital di SPBU.
Nah, eksekusi di lapangannya nanti bakal canggih loh. Bukan sekedar petugas SPBU nolak manual. Begitu Anda masuk, kamera atau sistem di SPBU bakal langsung nge-scan plat nomor mobil Anda. Kalau data di sistem My Pertamina ngelihat mobil Anda di atas 1400 cc, nozzle pompanya bakal otomatis terkunci. Klik, bensin bersubsidi nggak akan bisa keluar setetes pun. Jadi jangan harap bisa tawar-menawar atau ngelobi petugas SPBU lagi ya. So, apa dang yang bisa kita lakuin? Berdasarkan analisis kita hari ini, saran terbaiknya adalah mulai terima realitas baru ini. Mulailah transisikan anggaran bulanan Anda pelan-pelan ke bensin beroktan tinggi kayak Pertamax. Dan cobalah nerapin gaya mengemudi yang lebih hemat atau eco-driving. Anggap aja bensin mahal ini sebagai asuransi jangka panjang buat keawetan dan performa mesin mobil Anda biar tetap ngacir. Dan plusnya lagi, Anda dijamin terhindar dari momen super canggung dan memalukan gara-gara ditolak mesin pompa secara digital pas lagi antre panjang di SPBU. Jadi, sekarang coba deh ingat-ingat mobil apa yang lagi nongkrong di garasi rumah Anda. Tanyakan ke diri sendiri, kira-kira gimana ya cara Anda ngerombak anggaran rumah tangga sebelum tenggat waktu Juni 2026 itu benar-benar datang? Apakah Anda bakal ngubah kebiasaan nyetir supaya lebih irit, rela mangkas anggaran di pos lain, atau malah kepikiran buat ganti mobil sekalian? Pilihan ada di tangan Anda. Terima kasih udah ngikutin sesi pembedahan materi kali ini ya. Sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.